Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zaki Hasanah dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas masa depan yang telah saya kerjakan untuk keberkahannya. Maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Saya mendaftar menjadi kandidat asisten pada mata kuliah algoritma pemrograman untuk angkatan 2024. Baik, jadi akan langsung saya jalankan saja kodenya. Berikut adalah animasi yang saya buat dengan manipulasikan array of string. Kodenya dapat dilihat seperti ini. Setelah itu akan ada pembuatan tabel. Untuk penyimpanan tabelnya sendiri, saya buat dua struct untuk menampung atribut dan tabel, di mana pada tabel ada array of attributes. Jadi untuk pembuatan tabel adalah seperti ini. Saya buat terlebih dahulu tabel sebanyak tabel yang dari kelas di atas itu juga. Dan atribut-atributnya dibuat oleh array of string yang array of string nanti akan dimasukkan ke atribut create table. Di mana create table ini meminta nama tabel, array of string, atributnya apa, dan panjang atau banyak atributnya berapa banyak. Terus setelah diisi tabelnya, kita mulai men-set apakah dia primary key, atributnya, atau apakah dia foreign key. Jika foreign key, indeks tabelnya, tabel kemana, dan atributnya, atribut kemana juga gitu. Lanjut, kita akan sinkronisasi tabel. Jadi fungsi ini akan mensinkronisasikan sequential file, misalkan project.dat, disinkronisasikan dengan variabel struct of struct yang telah saya buat, yaitu struct tabel dan struct atribut. Untuk melakukan sinkronisasi ini, kami perlu membaca file project. Namun, pembacaannya menggunakan string pita seperti ini. Setelah itu kami akan tampilkan tabel yang tersedia seperti ini. Setelah itu, pemrosesan query. Jadi, pada main, kode akan terus looping untuk meminta query dari pengguna selama query yang diberikan adalah bukan query exit. Oke, lanjut. Setelah pita diambil, dicek terlebih dahulu apakah ada sinkron atau tidak pada pita. Jika tidak, maka akan ada syntax error. Seperti ini. Yang tidak ada syntax error. Lanjut, jika tidak ada syntax error, ia akan memproses pita. Kemudian dilakukan pengecekan apakah query adalah perintah dari salah satu 4 perintah ini. Jika iya, ia akan mengambil indeks dari tabel yang diberikan. Pada indeks apa tabel tersebut ada. Lanjut, untuk perintah input akan ada beberapa error handling ya, seperti banyak input yang tidak sesuai. Misalkan saya ingin input, jika Anda ingin memasukkan string dengan spasi dalamnya, Anda dapat mengapitnya dengan menggunakan trik seperti ini. Coba kita lihat di proyek, sudah ada. Jadi kita lakukan penambahan lagi. Dapat dilihat urutannya bahwa dia sesuai dengan primary key-nya, yaitu P001 di atas, P002 di bawahnya, dan seterusnya. Nah, ini dapat digapai dengan menggunakan binary search. Dapat di binary search-nya dilakukan pada di sini. Dia akan mencari indeks baru, return -1 jika ditemukan yang persis sama. Pada prosedur input tabel itu sendiri, ada beberapa error handling yang dibuat. Salah satunya adalah kasus ketika primary sudah ada dalam tabel. Yang lain adalah ketika atribut foreign key tidak ditemukan pada tabelnya. Mari kita coba dulu ya. Nah, belum cukup, berarti ditambahkan yang terakhir, yaitu foreign key yang mengarah ke proyek self proyek 10. Error akan muncul atribut yang tidak ditemukan. Coba kita coba lagi yang memang foreign key-nya ada. Sukses. Kita dapat lihat bahwa data telah dengan sukses dimasukkan. Lanjut ke update. Update sangat mirip dengan input. Hanya perbedaannya adalah ia akan mencari data yang sudah ada dan akan error jika tidak ditemukan. Jika mengupdate sebuah data yang memiliki foreign key dan foreign key tersebut tidak eksis sebagai primary key di tabel lain, maka akan ada error. Jadi kita coba update data.
berhasil diupdate. Jika kita show inovasi, sudah diupdate ya. Dan filenya juga langsung terupdate. Lanjut ke delete. Kalau untuk perintah delete, dia akan hanya meminta satu inputan, yaitu primary key dari data yang kita ingin dihapus. Misalkan saya ingin menghapus i005. Nah, tidak dapat dihapus karena sedang dipakai sebagai foreign key pada tabel lain, yaitu tabel implementasi. Jadi mari kita coba menghapus inovasi yang primary key-nya tidak ada pada implementasi. Berarti i015 ya, coba. Delete telah dilakukan dengan sukses. Lanjut, saya akan mendemokan show. Jadi show seperti yang tadi sudah dijalani, menunjukkan isi-isi dari tabel yang di-mention. Misalkan show implementasi. Namun, si perintah show ini juga dapat dilakukan join. Jadi, jika bukan perintah join, dia akan error. Misal, show implementasi, bla bla bla, langsung error. Kalau kata setelah tabel itu adalah join, misal show implementasi join, dia akan sampai sini. Coba kita enter. Tabel yang di join tidak diberikan. Jika join tidak sesuai, maka akan ada error. Lanjut, untuk join, saya akan jelaskan kodenya terlebih dahulu. Jadi, sebelum join dilakukan, akan dibuat tabel baru, tabel sementara yang akan dilakukan join terhadapnya. Pertama, tabel temporary ini akan dimasukkan kopian dari tabel yang diberikan. Misal, show ya. Jadi pada show proyek inovasi, ini akan di copy tabel proyek ke tabel temporary. Kemudian kita buat tabel join apa saja. Jadi si tabel temporary ini akan dilakukan join terhadap semua tabel join yang diargumenkan. Misalkan pada query ini hanya satu tabel, yaitu inovasi. Mari kita lihat fungsi dari join tabel ini. Jadi fungsinya akan return 0 jika error dan 1 jika sukses. Jadi pertamanya kita cari dulu ada foreign key yang sama atau tidak. Jika tidak ada, maka akan ada error. Seperti kalau kita jalankan antara proyek dan implementasi, ada foreign key yang sama. Namun jika ada atribut yang sama, akan ada dua indeks ya, satu indeks pada tabel dan satu indeks pada tabel baru. Pada fungsi join ini, tabel yang dimasukkan, tabel ini akan ditambahkan atribut baru sesuai dengan atribut tabel barunya. Setelah ditambahkan atribut baru, kita mencatat dulu indeks-indeks dari atribut yang tabel baru apa saja. Setelah itu baru item-itemnya dimasukkan. Untuk demo join, misalkan kita ingin menjoin tabel implementasi dengan inovasi. Lalu kita akan melakukan query show implementasi join inovasi. Jika kita putar jadi inovasi join implementasi, apa yang akan terjadi adalah atribut-atributnya tertukar ya. Jadi yang ID inovasi di awal, nama inovasi di awal juga, deskripsi inovasi juga di awal, kemudian baru implementasinya. Untuk ID inovasi yang tidak memiliki ID implementasi, jadi si ID ini tidak digunakan sebagai foreign key pada implementasi, maka ia akan menunjukkan null atau kosong. Karena fungsi join yang saya desain mirip dengan join. Untuk triple join, mari kita coba. Seperti ini. Jadi ID proyek, ID inovasi, dan ID implementasi hanya ditampilkan sekali. Dan ada beberapa nilai yang kosong ya di sini. Oke, setelah mendemokan join, saya akan mendemokan query exit. Nah, kalau query exit yang pertama disebut, diinputkan, maka akan ada banyak seperti ini. Namun, jika query exit dimasukkan, program akan keluar. Jawaban saya terhadap pertanyaan menjadi asisten praktikum yaitu
apa yang saya dapat kemukakan atau nilai lebih agar saya dapat lebih bisa terpilih sebagai asisten praktikum dibanding kandidat-kandidat lain. Nilai lebih saya tertera pada passion mengajar saya yang tinggi dan saya menguasai materi yang mendalam pada mata kuliah ini. Saya bisa membaca codingan dan mencari error dengan cepat, dapat menjelaskan hal-hal yang kompleks dengan cara yang simpel, dan bertanggung jawab dapat membedakan antara kepentingan personal dan kewajiban aspek. Saya tahu bahwa pemrograman itu bukan mudah untuk beberapa orang, tapi justru karena itu saya ingin mengajar dan membimbing mereka agar dapat menjadi ahli. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.